Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku namanya Sima Prahasti. Aku biasa dipanggil Sima. Aku di sini cuman mau sedikit cerita tentang keseharian aku. Jadi, aku itu bekerja di rumah sakit swasta di Jakarta. Aku di situ sebagai asisten apoteker yang bekerja di apotik. Jadi sehari-hari aku itu kayak ngeracik obat, nyiapin obat gitu, kayak nyerahin obat kayak gitu. Aku suka sih sama dunia kesehatan karena kayak bagi aku tuh kayak suatu kebanggaan gitu loh buat aku. Aku kayak jadi tahu yang namanya, oh obat ini buat ini, penyakit ini bisa diobatin kayak gini. Aku bangga banget bisa kenal-kenal sama orang-orang yang sebelumnya kayak menurut aku tuh mungkin gak sih aku kerja gitu ya di bagian kesehatan. Secara bagian kesehatan kayaknya yang aku pikirin itu dulu tuh kayak berat banget, kayak harus pinter banget, kayaknya tuh pusing banget gitu, tanggung jawabnya gede banget ya. Kalau kalau sekarang aku jalanin sih kayaknya sih enak, enjoy, karena dulu tuh aku suka aja gitu main dokter-dokteran kayak gitu kan. Dulu pas kecil kan kita suka ya main-main kayak gitu ya. Dan singkat cerita sih, sekarang alhamdulillah aku udah jalan 4 tahun lebih aku kerja di rumah sakit swasta di Jakarta ini. Pengalaman aku banyak banget. Aku tuh cuman pengen mau cerita sih, banyak pengalaman yang kadang bikin kita tuh kayak seneng, sedih gitu sih, campur aduk sih. Yang paling bikin aku seneng sih apa ya, kayak bangga aja gitu loh. Kita kadang dipanggil sama pasien-pasien gitu, iya dok, padahal kita asisten apoteker. Kan banyak ya orang-orang nggak tahu ya kalau pekerjaan kita kan masing-masing bagiannya. Kalau bagi orang awam kan kayak semuanya sama gitu, semua orang tak taunya kita bagian dari dokter, padahal dokter sendiri, perawat sendiri, asisten apoteker sendiri, apotek kerja sendiri kayak gitu kan. Pokoknya aku kerja di rumah sakit Puri Medika itu udah 4 tahun. Aku bangga banget bisa kerja di Puri Medika tercinta. Jadi rumah sakit itu tuh kayak ngebikin aku sampai sekarang jadi pinter, sekalipun aku itu ijazah aku itu SMK, SMF. Dulu kan kalau SMF itu kita masih bisa tuh jabatannya asisten apoteker ya, mungkin sampai 2020 kebijakan itu. Tapi sekarang udah kebijakan itu berubah, katanya harus minimal D3. Suka sedih sih, aku bingung gitu. Sebenarnya aku tuh pengen kuliah gitu. Kalau bahas ini tuh kayak dong pengen nangis gitu loh guys. Kayak apa ya, pengen banget kuliah tapi emang banyak banget kendalanya yang nggak bisa aku tuh kuliah. Karena aku sekarang udah nikah, udah punya anak, dan kebetulan orang tua aku tinggal satu. Ya banyak banget sih kayak, tapi aku tetap bersyukur banget karena aku masih bisa bekerja di tempat yang aku sukai, yang aku anggap itu buat belajar aku banget. Walaupun aku nggak kuliah, tapi aku tuh bisa tahu gitu loh banyak hal tentang obat. Aku tuh banyak tahu gitu loh, bisa ngebantu orang gitu. Kok seandainya ada yang cerita sama aku gitu kayak, mbak aku sakit ini, aku kayak gini yang dirasa gitu, obat apa gitu, kadang aku kasih saran, aku kasih obatnya gitu, alhamdulillah sembuh. Kayak suatu kebanggaan buat aku sih. Menurut aku nyembuhin orang itu pasti bangga banget kan, apalagi kayak aku basicnya cuma SMS doang gitu. Apa ya, bangga bisa ngajarin anak-anak baru kadang di apotek gitu, seneng gitu. Cuman ya sekarang sedih aja sih guys, karena sekarang aku udah dipindahin di bagian gudang karena kendala aku tuh SMF. Jadi kan aku nggak bisa ya di apotek lagi pelayan lagi, karena kan minimal harus ngurus SIK gitu. Kebetulan kan STR aku mati sampai bulan Oktober atau November gitu. Jadi akhirnya sekarang aku punya dunia baru di logistik. Aku juga suka karena itu tantangan baru buat aku. Kayak
oh gini ya, cara supply obat dari logistik ke apotik gini. Oh gini ya caranya, tiap hari berhubungan sama komputer ya kan, tiap hari berhubungan sama hal-hal baru, sama orang-orang baru lagi. Cuman aku masih satu rumah sakit gitu, cuman aku masih bangga banget dan terima kasih banget sih aku masih dipekerjakan di situ. Dan aku masih jadi bagian dari tim kesehatan situ. Jadi buat kalian yang jadi tim kesehatan, yang kalian bisa kuliah sampai tinggi, pokoknya kalian tuh harus bener-bener terima kasih banget sama orang tua kalian, bangga sama diri kalian, banyak bersyukur sama Allah, sama Tuhan. Pokoknya kalian harus semangat dan setulus hati layanin pasien-pasien yang memang lagi berobat. Jadi sekian dulu vlog aku. Insya Allah kalau ada waktu aku sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi